menurut Pak Anies tuh kan kalian sudah diberi pangkat jabatan dalam hidup ini. Apa sih dalam pandangan Pak Anies ini jabatan kedudukan ini? Ya Allah, ini tuh kalau boleh bilang ya, jabatan segala macam ini tidak lebih dari amanah yang dititipkan untuk waktu yang sementara, jalankan peran kekhalifahan yang harus kita tunaikan, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini tanggung jawab besar sekali, tapi saya merasa besar itu belum tentu berat, Pak. Besar kecil itu ada ukurannya. Berat ringan itu soal ridho dari Allah. Kalau dapat ridhonya, besar pun terasa ringan. Kalau tidak ada ridhonya, kecil pun terasa berat. Jadi ini satu amanah yang besar. Mudah-mudahan didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan ridhonya, sehingga bisa dijalani dengan ringan, dan mudah-mudahan bisa diterima sebagai amal kita, insya Allah. Itu kira-kira. Masya Allah. Ada juga yang nanya nih, Pak Anies katanya, sudah saya bantuin pertanyaannya, gimana nih, walaupun sudah banyak berbuat, masih suka ada yang sinis terus, yang suka meledek, atau ya suka begitulah. Gimana cara Pak Anies menyikapinya, pikiran, perasaan, menghadapi orang yang negatif thinking atau membuli dan sebagainya? Kalau yang dikatakan orang di sosmed nggak akan pernah selesai. Sosmed itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini dicaci, besok bisa dipuji, naik turun. Jadi relax saja, dan malah kalau saya lebih baik begini, fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan kalau kita fokus begitu, maka nggak terlalu khawatir lah itu menjadi masalah yang kecil. Karena itu saya juga tidak pernah membahas itu terlalu panjang. Kenapa ya? Karena memang tugas saya ini jalanin amanat dari rakyat Jakarta, bukan mikirin apa kata orang di sosmed. Nah, apakah kesel? Enggak juga. Enggak didengerin juga. Kita kerjain apa yang kita kerjakan. Doakan agar kita selalu dikatakan dengan ikhlas. Karena itu selalu yang saya katakan, mudah-mudahan kita dekatkan ikhlas. Dan ikhlas mudah-mudahan nanti dapat ridhonya. Apalagi yang kita kejar kalau bukan itu. Saya bertugas di wilayah publik. Kalau di wilayah publik itu ngurusin orang banyak, nggak bisa milih bahwa yang ngomong itu ngomongnya tertata, baik, sopan. Ada juga yang ngomongnya nggak sopan, nggak tertata, nggak enak kalau didengerin. Ya itulah masyarakat kita. Ya itulah potret, dan ini bukan barang baru. Jadi kalau berada di wilayah publik, ya harus siap dengan segala macam karakter orang. Dari awal harus sudah mulai dengan bilang sadar bahwa saya akan ketemu dengan segala macam karakter. Karena itu ya biasa aja, nggak usah khawatir gitu. Dan baperan gitu ya. Baperan biasa aja. Dan gini, kebetulan ya saya ini pernah nge-tweet udah lama nih ya, mungkin udah lama lah saya nggak inget tahunnya, mungkin 2012, 2013 udah dulu. Saya waktu itu nulis begini, kalau jadi pejabat publik maka harus siap jadi kotak pos keluhan sampai cacian. Ya itulah kotak posnya gitu. Jadi harus siap. Saya sampai ini ngutip juga, saya mau bilang gini, yang penting prinsipnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Oh, relax saja. Jadi kalau dengan cara begitu, kalau ada pujian tenang saja, kalau ada cacian juga biasa saja. Nah, apakah itu kemudian sabar? Mudah-mudahan termasuk sabar, dan mudah-mudahan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi seperti saya bilang, kalau dimarahin orang aja, barangkali kita tidak terlalu takut. Tapi kalau dimarahin Allah, nah itu baru masalah besar. Itu baru masalah besar.